jam lemburnya diganti sama pizza lah, sama donat lah, kopi. Beda lah sama hari libur Sabtu Minggu. Bedanya gimana tuh? Oh bisa sampai jipat tuh biasa. Itu di luar jam kerja kita, atau bisa dibilang lembur tadi. Lembur itu sebenarnya bisa ditolak nggak sih? Buat Sampai dulu haus. ayo sok isu soal Pulang kerja muka kusut kayak fotokopi. Badan capek tapi gaya masih percaya diri. Dunia keras tapi kita masih bertahan. Dengan mimpi kecil yang pelan-pelan jalan. Kadang bukan solusi yang kita cari, cukup telinga tawa dan kopi. Sini duduk kawan, jangan pulang dulu. Cerita aja biar pikiran bebas. Di tongkrongan beban jadi ringan. Kita saling kuatkan lewat obrolan. melihatmu bersemi dan bermekaran, tawa candamu berikan kekuatan. Bang, Anjay, baru kesini coba. ngopi dulu ngopi. Dari mana aja lu? Jam Biasa. segini baru kesini. Oh iya, tas pabrik. Buset, parah bener. Tapi lembur. Enggak, ini mah iseng doang. Iseng gimana maksudnya? Ya iseng aja, cuman pengen kerja lebih tenang aja di sendirian. Oh, nggak ada yang gangguin gitu ya? Iya, nggak ada yang nge-WA. Ada trouble, ada masalah gitu mah. Nggak ada, jam 5 ke atas mah. Oh, jadi bisa fokus sama kerjaan lu pas Iya. di depan komputer. Oh, Tapi lu tahu nggak sih San, kalau sebenarnya jam kerja normal itu ada aturannya. jam kerja normal. Ada sih di PKB juga kayaknya ada deh. Apa aja tuh? Kayak kayak yang GS misalkan di perusahaan-perusahaan itu kan ada yang general shift ya. Hmm. 8 jam kerja dia Hmm. kan ya Senin ke Jumat 8 jam dan intinya mah yang gua tahu mah 40 jam kerja dalam 1 minggu sih. Oh, berarti Shift juga gitu bikinnya. dari dalam 1 minggu itu intinya terkumpul 40 jam kerja. 40 jam kerja. Ya. Tapi kan biasanya juga ada yang cuman perharinya tuh 7 jam tuh. Ya shift tuh ya kayaknya dia gitu. Hmm. Dia 7 jam cuman kan dia diibaratkan gitu. Hmm. Nggak ada istirahatnya ya. Hmm. Jadi kayak full terus kerja, jadi intinya mah ya 40 jam kerja tadi itu sih yang gue tahu di aturan. Oh. Nggak tahu sih yang benernya mah yang mana. Hmm. Karena balik lagi kalau di serikat biasanya suka ada apa namanya kesepakatan di perundingan PKB-nya biasanya kan gitu kan. Iya, iya. Terus kalau tadi kan lu bilang shift, Oh, berarti shift ini rutin selama 24 jam. ya biasanya di perusahaan-perusahaan tuh ya gitulah, ada yang gue tahu sih ada 4 grup ya, Mm-mm. ABCD gitu. Jadi dalam satu hari itu 3 grup dengan Mm-mm. 8 jam kerja, cuman kan nggak mungkin lah kita full 8 jam kerja ya pasti. Jadi kayak istirahat mereka tuh diatur lah gantian setengah jam, ini buat beberapa orang ini mungkin gitu. Oh, jadi supaya memang produksi 24 jam aman, makanya ada Iya. tim yang kerja selama shift full 24 jam tapi Full. diatur per harinya 7 jam untuk ngumpulin per minggunya di 40 jam. Iya, ya termasuk jam istirahatnya itu sih. Oke. Tapi lu tahu nggak kalau soal hitungan lembur? Hitungan lembur Ngopi. boleh. Hitungan lembur sedikit tahu sih, Gimana tuh? kayak yang di jam pertama gitu-gitu ya, jam pertama kita di hari biasa gitu. Kita di jam pertama tuh kan dikali 1,5. Oke. Terus untuk hari biasa mah jam pertama 1,5, jam kedua dan selanjutnya itu kali 2 terus. Oke. Beda lah sama hari libur Sabtu Minggu. Bedanya gimana tuh? Oh bisa sampai jipat tuh biasa. Kesukaan, Oh, jipat kali 4 yang Iya. biasa diomongin anak-anak. kesukaan pekerja Hmm. bisa sampai kali 4. Itu gimana itu hitungannya? Dia tuh
di perusahaan yang gua tahu ya, Mm-mm. di PKB-nya mah nggak tahu gitu kalau di aturan di undang-undang. Kalau di PKB yang gua tahu mah di jam pertama dia tuh dikali 1,5, Mm-mm. terus jam kedua sampai jam ke 7 gitu ya. Mm-mm. Sampai jam ke-7 tuh dia dikali 2. Mm. Jam ke-8 dia dikali 3. Oh, berarti kalau di hari libur dari jam pertama sampai jam ke-7 itu dikali 2, Iya. di jam 7 ke 8-nya itu dikali Kali 3. Nah, Baru itu setelahnya kesukaan para pekerja lagi tuh. Mm-mm. Jam ke-8 sampai selanjutnya Mm-mm. baru itu dikali 4 terus. Oh, itu yang dibilang jipat sama Iya, anak-anak. itulah. Oh, gitu. Jadi semangat lah pokoknya kalau kerja begitu mah. Berarti sebenarnya kalau kayak gitu, pendapatan buat para pekerja ketika mereka masuk lembur di hari libur itu gede. Wah, itu lumayan sih kayaknya. Gede Makanya mah relatif ya, cuman mungkin buat kita sebagai pekerja mah lumayan lah. oke. Tapi kalau libur nasional itu masuk juga kan jam kerja lembur di hari libur juga kan? Ya bisa itu. Berarti hari libur ataupun libur merah, nasional libur tanggal nasional merah itu. gitu juga tetap. Iya. Oke. Tapi kan banyak nih kayak di daerah ibu kota atau daerah-daerah perkotaan itu kan banyak juga yang nerapin tentang jam lemburnya diganti sama pizza lah, sama donat lah, kopi, Jeko. ya apapun itulah kan kadang-kadang ada aja tuh. Itu kalau kayak gitu gimana tuh? Mungkin menurut aturan bisa dibilang melanggar dan juga tidak melanggar lah ya. Oh, yang saya kenapa tahu tuh? ya. Karena kan itu ada kesepakatan lah di antara kedua belah pihak, di antara atasan atau manajemennya dan juga si pelaku atau pekerjanya lah, kita sebut pekerjanya. Jadi ketika kedua belah pihak tersebut atau semua pihak lah kita sebut tuh sepakat gitu bahwa itu mau ditukar dengan makanan ataupun hari libur lain, ya itu sudah yaitu apa ya tidak melanggar aturan lah kalau yang saya tahu. Tapi harus dengan kesepakatan dua belah pihak antara pekerja ataupun atasannya yang memerintahkan. Bahkan juga kan di perusahaan juga adalah yang kayak gitu juga yang saya tahu ya. Kayak mereka tuh ganti libur tuh menyesuaikan dari jumlah yang dihitung OT-nya. Ketika kita OT di hari libur itu kan yang tadi saya bilang itu bisa sampai kali 3, kali 4 gitu lah. Ketika kita pulang dari jam 8 sampai jam 5 di hari libur atau di libur nasional, kita tuh kan dapat 17 jam. Nah, di beberapa perusahaan tuh melakukan ketika kita dapat 17 jam lembur seharusnya itu ditukar ke 2 hari libur kerja. Ya, jadi kan dalam satu hari kerja kan 8 jam. 8 jam ketika 2 hari kan berarti 8 kali 2 lah ya, 16. Ya, walaupun ada lebih 1 jam, mungkin ya karena udah kesepakatan tadi itu yang di awal. Ya udahlah, enggak apa-apa, kita masuk 1 hari misalkan dari Sabtu, dapat libur di hari Senin Selasa ditukar jadi 2 hari lah gitu. Jadi berarti orang yang kerja selama 8 jam di hari libur itu bisa dikonversi juga sebenarnya di hari libur yang lain. Iya. Yang menurut saya ada lagi yang lebih parah sih. Ya selain donat atau pizza itu tadi. Apa tuh? Kayak kita misalkan lembur biasa lah ya sampai jam 8. Itu kita tuh dihitung cuma 3 jam jadinya, bukan jam apa namanya? Jam matang atau bukan jam hidup. Ya. Seharusnya kalau kita jam 8 tuh kita dapat 1,5 tambah 2 tambah 2. 5,5 jam ya. 5,5, oke. Ya. Nah itu ada beberapa perusahaan tuh yang menetapkan itu ya cuma dapat 3 jam doang. Jadi kita harus kalau mau libur 1 hari juga kita harus ngumpulin setidaknya 3 hari. 3 jam di hari pertama, 3 jam di hari kedua dan 2 jam di hari ketiga. Iya. Baru kita dapat 8 jam tuh, dapat libur sehari lah. Oke. Itu tapi menyedihkan sih. Cuman kalau ya udah sepakat ya mau gimana lagi kan. Apalagi ketika dengan bawa-bawa alasan yang misalkan perusahaannya itu sedang melakukan efisiensi atau apalah gitu. Pasti ya dari kedua belah pihak juga ya sepakat lah kayak gitulah. Tapi kan kita tadi ngomongin soal jam kerja 7 jam, 8 jam. Sebenarnya kalau untuk jam istirahat, Iya. ada nggak?
jam istirahat aturannya. Mm-mm. Ada sih di PKB Mm-mm. biasanya mah kalau di general shift ya yang Mm-mm. umum lah gitu. Mm-mm. Dia tuh sampai ke dari jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Oh berarti 1 jam. Iya. Mm. Nah ya dari situ juga kan seharusnya juga bahasanya menurut saya itu apa toleransi lah ya ketika ada karyawan yang mulai istirahat atau berhenti bekerja di jam 11 atau jam setengah 12 itu menurut saya wajar lah ya Mm. karena kan setiap pekerjaan beda-beda lah ya. Mm. Kalau kita di kantor doang gitu mungkin kita dalam keadaan bersih, tidak nggak keringetan lah gitu ya. Ke kantin juga nyaman. Oke. Kalau yang pekerja yang teknisi gitu kan, ketika kita repair mesin atau apa gitu kan, ya keringetan, ya bau kimia misalkan gitu, bau apalah oli atau apa gitu kan kita harus bersih-bersih dari pakaian juga mungkin ada beberapa orang yang ganti. Jadi emang pas waktu ngambil jam istirahat, Iya. dia apa namanya datang ke kantin juga kondisinya bersih gitu ya. Iya. Oke. Jadi Tapi ya nyaman lah buat yang di sekeliling orang kantinnya juga gitu loh. iya karena nggak ada bau-bau bahan kimia gitu kan. Iya. Oke. Yang nggak mengganggu yang lain juga kan. Jadi itu bersih rapi. Enak lah. Oke. Terus kalau cuti, Iya. cuti itu kan juga termasuk apa ya bisa dibilang hak dan waktu si karyawannya ini juga untuk istirahat kan. Betul. Nah itu dapat kan hak cuti kan? Dapat kita tuh dalam setahun tuh 12. Oke. Bahkan ada apa namanya kompensasi gitu ya. Kalau kita ada beberapa perusahaan yang pakai kompensasi sih. Kita udah kerja 10 tahun atau 15 tahun, 20 tahun itu kita dapat cuti tambahan. Ada yang totalnya beda-beda lah masing-masing. Bahkan ada juga yang cutinya akumulatif, tidak hangus. Oh untuk yang masa kerjanya 10 tahun itu ya, 20 tahun itu Ya, kan ada dapat cuti tuh. Tambahan ya biasanya. Oke. Berarti memang sebenarnya di undang-undang pun sudah tercantum bahwa cuti setelah kita bekerja setahun itu kita dapat cuti selama 12 hari. Oke. Ya berarti emang sebenarnya nggak pure bahwa kita kerja terus dan nggak ada istirahatnya gitu kan? Iya. Ya buat apa namanya kesehatan mental lah. Masa anak Jakarta kan work life balance itu. Oke. Wah itu mungkin buat Gen Z atau Gen apa setelah Gen Z tuh. Gen apa? Itu perlu lah. Gitu. Ya jadi emang balik lagi dari perjuangan tadi itu kan kayaknya kalau di undang-undang kan kayaknya nggak sampai detail gitu tuh. Berarti ada kayak tadi cuti tambahan dan lain-lain itu dapat dari mana ya? Wah itu kayaknya kayak gitu-gitu sih ya. Bisa jadi itu kayak perjuangan itu sih apa kesepakatan yang dari serikat pekerja sih kayaknya itu sebelumnya kan ya saya masuk sini misalkan di sebuah perusahaan ada aturan kayak gini nih tapi saya cari misalkan searching di mana di undang-undang atau apapun gitu nggak dapet nih tapi kita dari mana nih kebanyakan sih itu dari perjuangan bersama dari serikat pekerja ya dari yang ya masukan juga mungkin dari anggotanya adalah kompensasi ketika kita udah kerja lama masih kita nggak ada apresiasi gitu. Berarti bentuk penghargaan lah ya gitu yang diajukan sama serikat pekerja. Berarti secara nggak langsung serikat pekerja itu penting karena untuk memperjuangkan hak-hak yang tadi yang nggak tertulis di di undang-undang itu sendiri. Iya benar. Sekalipun yang nggak tertulis dan yang tertulis pun mungkin harus diperjuangkan tuh. Takutnya kan kita nggak tahu juga ya. Di antara kita sebagai pekerja yang melanggar atau mereka sebagai pengusaha yang melanggar. Kalau kita misalkan sebagai anggota gitu yang bahasa kasar acuh gitu terhadap PKB atau undang-undang kan udah amat lah ya. Mau ngapain gua masih kerja, gua masih digaji ya udahlah mau dapat apresiasi tunjangan gitu. Nggak peduli lah, tapi kan kalau dengan adanya serikat pekerja itu ketika semua tunjangan dan apresiasi tersebut misalkan sebelumnya ada, tapi ketika dilanggar gitu loh sama pengusaha atau perusahaan, kan mereka bisa ngingetin lah gitu ke perusahaan atau pengusaha. Jadi tidak hilang lah apa yang sudah kita dapat sebelumnya. Berarti secara nggak langsung memang serikat pekerjanya ini juga membela hak-hak anggotanya gitu kan? Iya. Makanya memperjuangkan ada yang dari undang-undang, ada yang memang bentuk penghargaan dari masa kerja itu sendiri gitu kan? Iya.
Terus tapi kan banyak isu nih buat Ngopi dulu aus. ayo sok isu soal eh, ini kerjaan urgent harus dikerjain. Sebenarnya itu di luar jam kerja kita atau bisa dibilang lembur tadi. Lembur itu sebenarnya bisa ditolak nggak sih? Lembur bisa sih Mm-mm. kalau buat saya ya, maksudnya Mm-mm. dan yang lain juga seharusnya bisa gitu. Kenapa Ketika tuh? kita ya kayak itu tadi kita lembur tapi cuman dikasih eh, balasan lemburnya itu cuman sekedar makan sore gitu dari bakso atau apalah yang Mm-mm. yang tidak layak lah ya maksudnya ya. Karena nggak sesuai undang-undang Nggak tadi. sesuai juga dengan aturan undang-undang. Ya, buat apa gitu kita dengan alasan eh, kita kan bisa ngomong juga ya ke atasan, Pak ini saya lembur tapi cuma dikasih gini doang gitu Pak. Ya misalkan ditanya lagi emang kenapa gitu. Ya kan kita bisa alasan juga atau sebelumnya kita misalkan sudah nyari tahu lah ya, kita udah searching ataupun ya itu tadi ketika untungnya ketika kita mengikuti serikat pekerja itu kan pasti adalah beberapa training-training yang diberikan oleh serikat pekerja. Oh, jadi pekerjaannya Masalah. juga tahu Iya, tentang aturan-aturan undang-undang tadi. itu. Oh, oke Jadi oke. kita ataupun butuh pembelaan gitu advokasi dari serikat pekerja, bisalah kita ini atasan saya maksa buat lembur nih tapi cuman dibayar makanan atau ditukar hari misal kita nggak setuju tukar hari gitu. Saya nggak mau begini. Nah kan kita bisa minta tolong lah advokasi gitu ke serikat pekerja. Oh. Jadi ya nggak perlu kita terjun secara langsung ya ketika kita nggak tahu aturan. Jadi kita bisa minta tolong lah. Oh, berarti mereka. secara nggak langsung juga serikat pekerja itu juga bisa berperan sebagai penjaga si aturan itu sendiri. Ketika atasan memang nggak tahu, ya serikat juga bisa memfasilitasi untuk memberitahu atasan ataupun memberikan training untuk para anggotanya gitu kan? Iya, iya. Oh, oke oke oke. Ya menurut saya itu tadi penting juga lah Hmm? untuk menjaga aturan dan menjalankannya. Oke oke oke. Ya, terus lu balik kapan ini? Ya biasa kalau udah habis kopi atau sudah merasa tenang untuk pulang barulah pulang. Biar sampai rumah kita nggak mikirin kerjaan juga ya, biar santai juga ya. Oke lah. Ya udah, mau gimana namanya juga kita pekerja. Ya kerja dengan ya menyesuaikan aturan aja lah. Thank you lah San, udah Ya. ngasih tahu lu. Banyak nih ilmu yang gue dapet nih, nanti gue sharing aja. kalau misalnya disuruh lembur gue nya nggak bisa ya bisa komplain lah nanti lah. Obrolan malam ini mungkin sederhana, tetapi semoga ada makna yang bisa kita bawa pulang. Kalau kalian suka obrolan kayak gini, jangan lupa follow dan share ke teman kerja kalian. Gue pamit, sampai ketemu di episode Tongkrongan Pekerja berikutnya.